Kenapa? Gitu ya, betul ya. Nah, tergantung tujuannya. Tapi kalau misalnya gini, Mbak Dewi ke Jakarta, dari Jogja ke Jakarta, kemudian sampai Jakarta, balik lagi ke Jogja, setelah sampai di Jogja, saya kasih uang 10 juta. Kira-kira mau nggak? Wah, gitu kan. Berarti ada nilainya Bapak Ibu. Jadi nilai itulah yang harus kita cari gitu ya. Jadi sama di dalam bisnis Sunhope itu juga kita harus paham nilai-nilai yang ada di dalam bisnis Sunhope ini. Sehingga di dalam menjalankan bisnis Sunhope ini kita tidak tergantung kepada upline, kepada teman misalnya gitu ya. Jadi tanpa dipaksa-paksa pun kalau kita tahu nilainya maka kita akan lakukan secara ikhlas, secara rela gitu ya, secara otomatis. Nah, saya akan membawakan materi nantinya itu ada perenungan. Tapi sebelum kita masuk ke renungan, saya punya materi, ini sangat bagus. Living at the next level gitu ya. Jadi apa artinya Bu? Saya juga nggak tahu gitu ya. Gitu ya. Wah, biasanya nulis gitu artinya nggak tahu gitu ya. Living at the next level. Hidup di level yang selanjutnya atau di level berikutnya. Nah, kira-kira mau nggak kira-kira bisa hidup di level-level selanjutnya seperti itu? Saya yakin mau ya. Saya tadi sebetulnya Pak Z nulis ya, membuat perbandingan seperti itu. Saya juga agak tersinggung, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda 1 jam ke depan, Anda bertahan gitu ya. Karena kalau kita bandingkan, kalau saya suruh pilih Anda bertahan 1 jam, kemudian Anda bertahan 8 tahun, kira-kira milih yang mana? Bertahan 1 jam, pilih aja dulu gitu ya. 1 jam sama 8 tahun. Karena Bapak Ibu, saya itu adalah termasuk bukti nyata ya. Saya bertahan 8 tahun di sebuah bisnis yang salah satunya ditulis Pak Z itu. Gitu ya. 8 tahun coba Anda bayangkan. Dan kalau 8 tahun mampu bertahan, itu kira-kira main-main enggak? 8 tahun loh. Lah itu loh Bapak Ibu. Bedanya di situ gitu ya. Jadi, saya jalankan di Sunhope sing genah ono duwite koyo ngene gitu ya. Kenapa enggak saya jalankan? Kenapa enggak saya banter sisan gitu loh. Nah, itu daripada saya harus nunggu 8 tahun. Gitu ya. Itu pilihan Bapak Ibu gitu ya. Jadi Anda harus paham tentang hal itu. Oke. Living at the next level. Ya. Di sini kita harus tahu, pada saat kita ingin mencapai level-level berikutnya dari kehidupan kita ini, kita harus tahu saat ini siapakah kita saat ini. Yaitu hanya Anda sendiri yang tahu. Saya tidak tahu karena itu adalah kehidupan pribadi Anda. Maka Anda yang harus menentukan nantinya. Kemudian yang kedua, saat ini kita berada di level mana? Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita harus naik level? Sedangkan orang sekolah aja harus naik kelas kok. Kalau enggak naik kelas kan malu ya. Nah, apalagi di dalam level-level kehidupan kita. Berarti kita harus naik level ya. Kemudian level seperti apa yang bisa kita raih? Kemudian ya ini yang paling penting. Bagaimana caranya untuk bisa naik level? Nah, itu Bapak Ibu. Di sini agak ada gambar ya. Nah, ini. Nah, gitu ya, Bu. Kira-kira kalau disuruh pilih, nah ini sama yang ini, pilih yang mana, Bu? Wah, normal. Nah, gitu ya. Masa pilih yang kayak gini gitu ya. Nah, ini levelnya siapa kalau seperti ini gitu ya. Nah, kita kan harusnya milih seperti ini, Bapak Ibu. Kelihatan ya? Wah, berapa orang ini, Bu? 8. Sama 8 loh ya. Di sini juga muat ini 8 gitu. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Nah, itu adalah pilihan kita, Bapak Ibu. Ini. Nah, ini gambar apa ini? Ada berapa kotaknya? Nah, 12. Kalau saya bilang 20 percaya enggak? Diputar-putar katanya. Ya. Oke, ini bisa lebih Bu, bisa lebih dari hanya 12 ya. Coba, ini sudah 12. Oke. Saya sekarang tambah 1, 3,
13 ya, 14, ini ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, banyak kan? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya di dalam bisnis Sunhope ini yang kita lihat itu kan hanya produknya Dipsy. Kemudian ada apa itu Mas? Shot. Shot katanya gitu ya. SOD-nya gitu ya. Kemudian ada power mic-nya. Nah, itu hanya sebagian dari kotak-kotak yang ada di sini Bapak Ibu. Tapi kotak-kotak yang tidak kelihatan itu, nah itu yang mungkin belum kita pikirkan. Nah, itu yang ingin kami buka gitu ya, ingin kita sampaikan. Nah, sebetulnya apa sih di dalam bisnis Sunhope ini? Mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Z. Jadi mungkin ya saya bahasnya sedikit-sedikit aja. Di dalam bisnis Sunhope ini adalah usaha mandiri sebetulnya. Di mana di dalam bisnis ini memberikan harapan kepada kita. Coba Anda bayangkan, orang di luaran sana, ribuan Bapak Ibu yang ngelamar kerja, yang antri nunggu panggilan, banyak sekali. Seolah-olah mereka tidak punya harapan. Tapi kita di sini, Anda mampu datang di tempat ini, Anda mau belajar, di sini harapannya besar sekali. Tadi contohnya jelas-jelas ada di depan. Penghasilan 200 juta per bulan. Gak usah banyak-banyak lah, 50 juta per bulan, awal, ini untuk awal. Semua permasalahan beres Bu, selesai gitu ya. 50 juta per bulan. Turah jadi ini bisa. Ini harapan. Modal yang kita keluarkan berapa? Modal kecil aja nggak mau ngeluarin kok, milih hutang. Itu aja sukses. Nah gitu kan, apalagi kalau misalnya kita berani keluarin modal gitu. Itu pasti lebih sukses Bapak Ibu. Kemudian penghasilannya besar. Ini adalah impian setiap seorang entrepreneur ya, atau seorang pengusaha. Modal kecil, penghasilan besar. Itu. Nah, itu kan prinsip ekonomi yang selalu kita pelajari ya Bu ya, sejak dari SMP gitu ya. Saya masih ingat. Kemudian resikonya kecil. Dengan modal yang kecil, otomatis Bu, ini resikonya akan kecil. Kemudian ada jaminan. Di dalam bisnis kesehatan Bu, tidak ada dokter yang berani memberikan jaminan sampai 100% misalnya. 90% aja. Kalau mereka memberikan jaminan, biasanya 50-50. Ya bisa sembuh, bisa enggak. Saya tadi pagi sampai agak telat sebetulnya saya datang ke sini. Saya rencana berangkat jam 9, tapi molor sampai setengah 10. Karena saya masih menemui pasien saya, konsumen saya ya, itu yang kena sinusitis. Padahal itu baru habis 1 unit, baru nambah tadi 2 set. Ternyata hasilnya sudah bagus, yang di sini yang bau itu sudah hilang, gitu ya. Padahal itu baru 1 unit loh Bu. 1 unit berapa? 1,6, 1.600.000 kalau kita jual. Ternyata itu hasilnya sudah sembuh. Nah, berarti ada jaminan Bapak Ibu. Seandainya kita mengasih jaminan sampai 90% aja, itu insya Allah kita berani. Dan dulu saya menang promo mobil yang pertama, itu saya kasih garansi untuk pasien-pasien saya yang kena penyakit kanker. Padahal ngeresepin 3 juta, kita resepkan 3 juta, kita kasih garansi. Kalau 1 minggu nggak ada perubahan, uang ibu saya kembalikan 100%. Tapi yang terjadi adalah mereka nambah lagi dan nambah lagi. Nah itu Bapak Ibu, ini jaminan yang sangat kita butuhkan. Kemudian kebebasan waktu dan uang. Kalau kita perhitungkan waktu yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, kalau kita bekerja terus, sampai kapan kita punya kebebasan waktu dan uang ini tadi? Kalau misalnya kita bekerja secara konvensional terus, sampai tua kita tetap bekerja. Jadi bekerjanya karena terpaksa. Kalau kayak Pak Z tadi, bekerjanya karena senang, gitu ya. Bekerjanya karena hobi. Wah hobi, gitu ya. Hobi ngecek rekening ya. Itu biasanya itu hobi. Itu. Nah, kekuatan kita pada saat melakukan bisnis ini karena kepercayaan Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Bagus ya, percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan, tapi saya percaya. Anda pun saya yakin percaya ya.
Itulah kenapa Anda kok sehari sholat 5 waktu ya, rutin gitu ya. Kalau ditinggalkan seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Kemudian percaya kepada perusahaan. Perusahaannya tadi sudah disampaikan begitu luar biasa, begitu bagusnya, produknya punya sendiri, jadi tidak ngambil ke perusahaan lain. Kemudian percaya kepada produk, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, percaya kepada upline. Upline ini bagi kita itu adalah mentor kita, pelatih kita. Tidak ada juara dunia yang tidak memiliki pelatih Bapak Ibu. Anda tahu Mike Tyson? Dulu tahun 989 ya, 89 90 itu jaya-jayanya Mike Tyson ya. Sekali tunyo gitu langsung KO. Paling butuh waktu hanya 1 menit gitu ya. Tapi dia pun juga punya pelatih. Gitu. Nah, kita kalau kita punya upline kita ini adalah mentor kita. Nah, sama Bapak Ibu, saya dulu join di Sunhope ini juga karena ada mentornya, mentor yang luar biasa. Nah, ini adalah kesempatan buat kita untuk kita belajar. Nah, ini fungsi upline itu di sini Bapak Ibu. Jadi fungsi upline itu bukan pesuruh downline loh ya. Jadi, Pak, tolong kirimkan produk. Wah, itu ya. Wis diterke utang, aduh ngesake tenan, gitu ya. Karena kita menganggap bahwa upline kita itu sebagai pesuruh kita gitu loh. Hargai dong upline Anda, itu adalah mentor Anda gitu loh. Kan kasihan. Wah, udah susah-susah membantu, regone wis rego distributor, nah gitu ya. Sik diutang sisan, wah soalnya pengalaman gitu ya. Ini bisa ceritakan karena pengalaman. Nah, harapan saya itu tidak terjadi pada Bapak Ibu karena ini adalah bisnis yang profesional Bapak Ibu gitu loh. Kemudian percaya kepada diri sendiri. Di mana kita berada, disitulah yang akan membentuk kita. Saya sangat bersyukur karena saya selalu berada di lingkungan-lingkungan yang positif seperti ini Bapak Ibu. Coba kalau misalnya saya ada di lingkungan yang negatif, kira-kira saya jadi apa? Negatif kan, saya kumpul sama maling misalnya. Suwi-suwi kan pengen ngerti caranya piye. Nah gitu ya. Kumpul sama copet misalnya, piye caramu nyopet kok canggih banget, ini piye caranya gitu ya. Pasti akan seperti itu gitu loh. Jadi pada saat kita berkumpul dengan mentor-mentor yang luar biasa, Anda akan tanya, Pak Z gimana caranya Bapak bisa cepat sukses? Kan seperti itu. Nah itu adalah lingkungan Bapak Ibu. Jadi di mana kita berada, di situ akan membentuk diri kita. Gitu. Kemudian berhenti berdalih. Nah ini Bapak Ibu, kadang kan pada saat kita diundang mungkin oleh mentor-mentor kita, oleh upline-upline kita, biasanya kan kita sering berdalih. Kok sih Thomas? Wah, ini sandalku carry. Wah, gitu ya. Macam-macam kan, selalu berdalih gitu dengan alasan yang kayaknya bisa dibuat masuk akal. Sehingga ya kita susah sekali untuk bisa sukses. Kemudian berhenti menyalahkan orang lain. Ini Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada diri sendiri, kita akan berhenti untuk menyalahkan orang lain. Nah saya tidak sukses ini kenapa? Lah wong kowe kok ngantek koyo ngene. Nah gitu kan. Mestinya kita kan harus bercermin. Kalau misalnya kita punya mitra kok tidak jalan, nah coba kita evaluasi diri kita. Jangan salahkan dia. Kenapa ya mitra saya kok tidak senang dengan saya? Loh kenapa ya kalau misalnya downline saya kalau tak ajak meeting kok enggak mau? Ada apa? Ada apa dengan saya? Bukan ada apa dengan cinta ya. Nah gitu ya. Ada apa dengan saya? Nah, karena kita ini membicarakan diri kita gitu loh, Bu. Kemudian menjadi manusia transisi. Tahu ya, manusia transisi. Ibaratnya kita harus menjadi pemutus mata rantai, Bapak Ibu. Kalau kita selama ini kita hidup di dalam mata rantai kemiskinan, kita harus bisa menjadi pemutus mata rantai itu. Saya tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya, Bapak Ibu. Tapi saya punya cita-cita untuk menjadi kaya. Tidak ada gambaran ya dulu saya punya mobil itu enggak ada. Tapi ternyata saya bergaul dengan orang-orang yang positif, dibangunkan impian-impian saya untuk bisa memiliki mobil itu tadi. Padahal dulu bapak saya enggak pernah ngajarin, "Gus, sesuk tuku mobil yo, Le."
Enggak ada, Bu, gitu loh. Adanya yang ditanamkan di otak saya enggak punya duit, enggak punya duit, enggak punya duit. Minta ini orang duit, minta ini enggak punya duit gitu loh. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, di sini kita dididik bagaimana menjadi manusia transisi ini untuk memutus mata rantai ini loh, Bu. Jangan disambung lagi loh, Bu. Nah, gitu ya. Jadi ini harus segera diputus mata rantai ini, Bapak Ibu. Nah, kitalah yang bertugas untuk memutus mata rantai ini, gitu loh. Berhenti mengeluh. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita menjadi orang yang percaya diri. Bukan hanya sekedar belajar, tapi kita praktek Bapak Ibu. Kebahagiaan seumur hidup. Di dalam bisnis Sunhope ini, kalau saya gambarkan dari kotak-kotak itu tadi, bukan hanya sekedar mencari uang. Kalau kita sudah punya bonus 50 juta, 100 juta, dan lebih dari itu, yang kita cari ini Bapak Ibu. Kebahagiaan seumur hidup. Bagaimana kita bisa bahagia seumur hidup? Anda di sini bukan hanya sekedar untuk mendidik kita atau mendidik Anda Bapak Ibu. Tapi Anda tugasnya nanti itu untuk menciptakan ataupun untuk mentransfer ilmu Anda kepada mitra-mitra Anda. Berarti kan kita harus bisa berbagi ilmu yang kita miliki ini. Ada satu pepatah Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia 1 jam, tidurlah. Maka nanti bangun tidur biasanya langsung seger kan, gitu loh. Kalau ingin bahagia 1 hari, pergilah memancing. Entah dapat ikan atau tidak, biasanya mulai ya wis seneng gitu loh. Kalau ingin bahagia 3 bulan, menikahlah. Gitu ya. Kalau Anda ingin bahagia 3 bulan, menikahlah. Tapi entahlah setelah 3 bulan mungkin mumet ya mbuh gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Kalau Anda ingin bahagia 1 tahun, carilah kekayaan. Begitu Anda dapatkan kekayaan itu, maka Anda akan bahagia. Tapi kalau Anda ingin bahagia seumur hidup Anda, maka bantulah orang lain. Bantu mitra-mitra Anda gitu loh. Bagaimana mereka bisa sukses. Nah, biar bisa membantu mereka, berarti kita juga harus menambah pengetahuan kita. Sehingga kita bisa menjadi magnet buat mereka, sehingga mereka bisa tertarik untuk belajar dengan kita Bapak Ibu. Jadi motivasinya di situ. Bagaimana kita bisa membantu orang sebanyak mungkin. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya Anda bisa menciptakan menciptakan 10 diamond misalnya. Kira-kira Anda apa peringkatnya? Oh ya, eksekutif royal ya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Kalau kita bisa menciptakan 4 diamond, 5 diamond, 10 diamond loh. Itu bukan hanya sekedar saya menjadi diamond, tapi bagaimana kita bisa menciptakan diamond-diamond ini loh Bapak Ibu. Nah untuk menciptakan diamond itu berarti ya kita harus rajin belajar dan bisa menjadi diamond. Sama ya? Gitu ya. Akhirnya kan kita juga kan larinya gitu loh. Begitu kita menciptakan diamond-diamond ini, kita pun juga akan lebih dari itu. Gitu. Nah 20% teori, 80% keringat. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini 3 hari ini Bapak Ibu sebetulnya belum nyampe 20%. Karena kan baru 3 hari belajarnya. Tapi nanti Bapak Ibu selebihnya itu adalah keringat. Apa yang Anda pelajari di tempat ini itu Anda praktekkan. Sehingga nanti yang namanya ini the dream come true ini betul-betul bisa terwujud Bapak Ibu. Jangan sampai keluar dari sini udah hilang semua ilmunya. Besok enggak ketemu lagi. Salah satu impian saya dulu Bapak Ibu, berbicara seperti ini, berbicara di depan banyak orang seperti ini. Asli gitu ya, bukan hanya karena uangnya. Saya cuma pengen bagaimana saya caranya bisa berbicara di depan banyak orang. Karena kalau Bapak Ibu kenal saya 5 tahun yang lalu ya, saya kalau ketemu sama orang itu malu, terus keringat dingin Bu. Bukan keringat dingin lagi, keringat bercucuran gitu ya. Mau ngomong wis ra sida Bapak Ibu gitu loh. Sampai saya tanya ke dokter mana pun itu enggak ada, resepnya enggak ada gitu. Kecuali saya harus mengalahkan diri saya sendiri. Kalau saya takut berbicara di depan, maka saya harus berbicara di depan. Karena ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Coba Anda bayangkan suatu saat di BTS selanjutnya Anda yang menjadi pembicara.
Di tempat Anda sendiri, tidak mesti harus di Jogja. Ada yang dari Lampung misalnya, dari mana-mana tadi banyak ya. Di kota Anda gitu loh. Nah itu, jauh-jauh dari Lampung masa nggak bisa jadi pembicara, kan sayang gitu loh. Eman-eman kan gitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi makanya itu adalah motivasi buat kita. Ternyata begitu saya bisa mengalahkan diri saya sendiri, ternyata mulai banyak yang mengikuti Bapak Ibu. Bahkan ya duit pun akhirnya pelan-pelan mengikuti Bapak Ibu. Walaupun belum sebanyak Pak Z gitu, tapi nanti ngikuti juga. Gitu. Yakin kan? Nah, yakin pasti bisa. Tuh. Nah kemudian pentingnya sebuah tujuan atau target. Berapa banyak di lingkungan kita atau di luaran sana orang melakukan sesuatu tanpa tujuan dan target. Tahu ini gambar apa? Kapal pesiar ya. Kira-kira kalau kapal pesiar ini nggak punya tujuan, kira-kira berangkat nggak? Nggak berangkat Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, ini sekali berangkat biayanya sudah berapa? Sandar aja di pelabuhan itu sudah berapa? Hitungannya per jam loh Bapak Ibu. 1 jam 1 juta. Kalau 2 jam udah 2 juta. Padahal nggak punya tujuan. Berarti kan ngabis-ngabisin duit aja kan? Nah bahkan kalau sebuah kapal ini Bapak Ibu, yang namanya muatan itu sudah ditata sedemikian rupa. Saya kapal ini berhenti di pelabuhan apa saja? Pelabuhan A, pelabuhan B, pelabuhan C, itu sudah ditata. Muatannya yang harus diturunkan dulu yang mana? Nanti muatnya apa? Terus seperti itu Bapak Ibu, punya rencana, punya tujuan. Nah itulah yang harus kita susun. Sehingga kita lebih mudah untuk melangkah pada next level itu tadi, level-level berikutnya dari kita gitu. Tujuan. Nah, karena dengan tujuan ini akan lebih mudah Bu. Nah, ini menetapkan dan menentukan tujuan yang jelas. Setelah kita punya tujuan, lakukan dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan rencana. Rencana hanya tinggal rencana kalau tidak dijalankan. Tujuan hanya tinggal tujuan kalau kita tidak berangkat. Berarti kita harus action Bapak Ibu. Setelah kita membuat rencana, maka kita harus action. Kemudian mengambil pengalaman orang-orang yang sukses. Kalau kita tadi belajar dari Pak Z, Pak Z 10 tahun menjadi Royal Majestic. Harusnya kalau saya belajar sama Pak Z, saya tidak perlu nunggu 10 tahun untuk Royal Majestic, betul nggak? Karena Pak Z butuh waktu 10 tahun untuk bisa mencapai itu. Saya kalau belajar sama Pak Z berarti saya cepat. Oh, gini Mas, gini terus kan? Ya udah, cepat akhirnya kan? Cuman kadang pada saat kita dikasih tahu, biasanya kita kadang yang ngeyel gitu ya, orang manut. Ah, itu kan? Padahal wis kena sing arep ngajari iki kudu ngene Mas. Nek nang Jakarta lewate kene. Nah, gitu kan? Udah jelas Bu tujuannya. Tapi kadang kita sendiri yang tidak mau mengikuti itu. Saking pintere, aku tak gawe rencana dhewe, ya. Aku tak gawe program dhewe. Nah, padahal di situ kan kita butuh waktu untuk bisa membuktikan bahwa itu memang benar. Ya. Tapi kalau kita tinggal ngikuti upline aja, itu insya Allah kita sudah lebih mudah Bapak Ibu. Jadi mengambil pengalaman orang-orang yang sukses. Kemudian bekerja teamwork. Ini adalah strategi bangau. Nah, bangau itu Bapak Ibu, kalau terbang, tahu nggak bentuknya seperti apa? V ya, betul V. Bentuknya itu V. Biasanya gini ya, saya nggak ada papan tulis gitu. Tahu nggak kehebatannya dengan terbang dengan bentuk seperti itu? Ya, manuvernya gampang, menembus angin, menembus batas, menembus. Ya, dengan terbang seperti itu, ternyata bangau itu mampu menghemat energi sampai 70%, Bapak Ibu. Dan di situ kan kalau V ya ada ujung, berarti ini ada pemimpinnya. Pada saat pemimpin ini kecapean, dia mundur, digantikan oleh yang lain, gitu Bu. Kemudian kalau misalnya ada yang tertinggal, nanti ada 2 atau 3 itu mundur, menemani satu yang ketinggalan ini tadi Bu. Itu hanya bangau loh Bu. Nah kenapa kita tidak mampu belajar atau kita tidak ambil pelajaran dari bangau yang bisa terbang dengan atau bisa melakukan sesuatu dengan teamwork seperti itu. Lebih baik 1 orang
melakukan kegiatan 1% gitu ya. Daripada harus 100% Bapak Ibu. Kalau misalnya sama-sama 100, kita sendiri lakukan 100%, kemudian kita bekerja secara teamwork ada 100 orang melakukan 1%, sama kan nilainya, tapi energi yang kita keluarkan jauh lebih kecil. Itu adalah fungsi dari teamwork itu tadi Bapak Ibu. Nah ini makanya strategi ini sangat penting untuk kita lakukan. Nah di sini sudah ada form, ini ya, ini form target. Nanti Bapak Ibu bisa isi, mungkin Mas Ayi bisa dibagikan. Di sini ada nama, kemudian upline Anda. Di sini ada target jangka pendek, kemudian ada target jangka menengah, kemudian ada target jangka panjang. Jadi kita dalam membuat target Bapak Ibu, itu harus kita bagi, ada target jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Jadi kita ukur Bapak Ibu, tidak ada impian itu yang tidak realistis ya. Semua impian itu realistis Bapak Ibu. Cuman kadang waktunya aja yang tidak realistis gitu ya. Jadi makanya kita harus isi seperti ini dan ini akan membantu kita. Nah nanti setelah acara ini selesai, ini disimpan dulu. Nanti ini konsultasikan dengan upline aktif Anda. Jadi target jangka pendeknya ini apa, jangka menengahnya apa, kemudian jangka panjangnya apa. Kemudian Anda tanda tangan di sini, peserta ya, sama upline. Ini tanda tangan di sini. Dan ini harus Anda pertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar ditulis, makanya harus dibuat serealistis mungkin. Begitu Anda tanda tangan cuman, wah, target jangka pendek beli Fortuner. Wah, itu ya. Nah, itu tidak realistis Bapak Ibu. Jadi realistis sih, impiannya sih semua realistis gitu, boleh-boleh aja. Cuman waktunya aja yang tidak realistis gitu. Itu makanya ini harus diisi nanti. Oke. Kemudian komitmen Bapak Ibu. Komitmen terhadap waktu. Nah, coba dari ya ini saya sendiri aja lah ya, untuk masalah waktu. Kadang banyak sekali waktu yang terbuang. Saya coba umpamakan gini Bapak Ibu. Ini yang kegiatan yang real yang saya lakukan setiap hari. Saya di Sunhub ini full time ya. Jadi setiap saya melakukan sesuatu, saya itu pasti full time Bapak Ibu. Walaupun saya punya pekerjaan, tapi saya sudah mantap di sini, saya langsung tinggalkan. Walaupun kadang ya itu ya menimbulkan protes dari istri saya tentunya gitu ya. Ya itu memang resikonya seperti itu. Jadi saya lakukan sesuai kayak orang bekerja gitu loh. Kalau saya berangkat jam 8, kalau harus pulang jam 8, ya saya lakukan seperti itu. Kan kayak orang bekerja ya. Berangkat jam 8, pulang jam 4 misalnya. Ya udah lakukan aja. Yang penting kalau itu kita disiplin lakukan itu sukses juga akhirnya gitu. Kan sama dengan orang bekerja di tempat lain ya. Saya pernah ya di tempat saya itu kan ada pabrik tekstil ya sangat besar di situ. Itu bekerja dari jam 6 pagi pulang jam 9. Saya tanya gajinya sebulan berapa Pak? Wah apik Mas gaji ini Mas. Piro Pak? Yo 1.800.000 wis oleh. Wah gitu ya. Padahal bekerjanya dari jam 6 sampai jam 9 loh Bapak Ibu. Coba bandingkan dengan kita. Jam 6 pagi Bu. Jam 6 pagi ya sampai jam 9 malam. Gitu loh. Coba bandingkan dengan kita. Kita ngomong 1 jam aja closing 1 unit misalnya. Berarti ini wis 600 loh. Iya kan? Coba kalikan 1 bulan. Nah, saya pernah ngajak mitra saya, Bu. Gitu ya. Saya habis maghrib gitu, saya enggak langsung pulang. Jadi, saya ajak nemui ya pokoknya teman lama gitu aja. Ternyata di situ bisa closing katakanlah waktu itu sampai 1 set ya. 1 set. Berarti ini wis berapa Bu? 180 kan? Nah padahal kalau saya pulang awal, sampai rumah saya nonton TV, yang mau ngasih duit 180 siapa? Ya kan? Itu kan hanya pemanfaatan waktu kita sebetulnya. 1 jam aja, hanya nambah jam kerja 1 jam gitu Bu. Setiap hari kita lakukan seperti itu hasilnya besar banget. Dan itu yang saya lakukan itu seperti itu Bu setiap hari. Jadi
saya buat seperti orang bekerja gitu loh. Kalau biasanya saya disuruh-suruh sama bos, kalau di sini kan bosnya diri kita. Ya udah saya lakukan seperti itu. Toh hasilnya besar kok gitu. Nah, saya join di Sunhope ini ya kurang lebih jalan 3 tahun Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ya saya ya bisa ganti mobil sudah 2 kali. Kalau saya bandingkan dulu dengan pekerjaan saya gitu, arep tuku ban ae ra iso iki. Ban tok lho kuwi. Ora iso Bu gitu ya. Nah, ini makanya kita coba bandingkan. Kalau kita memang pengen serius ya coba diseriusi sekalian. Tadi Pak Z kan ngasih gambaran 2 tahun. 2 tahun Anda serius gitu. Kita bisa membangun 4 kaki berbonus. Toh di sini support sistemnya sudah bagus Bapak Ibu. Upline-nya komitmen semua. Gimana enggak komitmen bang duitnya banyak gitu. Kalau enggak ada duit itu biasanya sing ora komitmen gitu. Itu loh gitu ya. Oke. Nah, komitmen terhadap uang. Di sini kita juga diajari bagaimana kita bisa mengatur uang. Lakukan sesuatu yang prioritas gitu. Kemudian komitmen terhadap semangat. Ini yang paling penting. Kadang kita semangat ini loh yang untuk dijaga itu Bu. Saya sering ketemu dengan mitra-mitra saya, sering memotivasi. Padahal sebetulnya gayanya memotivasi. Padahal sebetulnya itu kan memotivasi diri sendiri. Betul enggak? Tapi efeknya itu kan sama-sama termotivasi. Downline-nya juga termotivasi, upline-nya juga termotivasi. Nah itu bagaimana kita bisa menjaga semangat terus seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu kotak yang kita tuju juga ya. Dengan bisnis Sunhope kita bisa mendapatkan ini Bapak Ibu. Ada PQ, EQ, dan IQ. Kemudian di tengahnya ini ada SQ. PQ, physical quotient. Kemudian EQ, emotional quotient. IQ, intelligence ya, kecerdasan. Kemudian spiritual quotient-nya ini Bapak Ibu. Orang dikatakan sempurna itu pada saat dia bisa mendapatkan ini semua. Ya. Ini adalah 4 ciri dari karakter pribadi yang utuh Bapak Ibu. Kira-kira pengen enggak seperti ini? Wes sugih, lomo, pinter gitu ya. Kan itu kan, ini kan dari sini semua. Terus sehat. Nah, ini di sini Bapak Ibu. PQ ini adalah salah satunya fisik ya, fisik dari segi keuangan sama kesehatan. Kita punya produk kesehatan. Bonusnya juga besar. Kemudian emotional quotient. Kita emotional quotient ini kan hubungan sosial ya. Hubungan sosial kita. Nah, kita dituntut untuk selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Betul enggak? 3 meter di dekat kita itu adalah masa depan kita. 3 meter orang di dekat kita itu masa depan kita. Apalagi 1 meter gitu ya. Nah ini berarti masa depan. Kalau dulu mungkin kita cuek aja kan, ada orang di dekat kita. Padahal itu siapa tahu itu calon demon saya loh ini gitu ya. Kalau sekarang kan kita mulai belajar untuk peduli. Belajar peduli pada mereka. Siapa tahu dia adalah salah satu calon leader-leader kita itu. 3 meter di dekat kita, masa depan kita. Nah itu diingat-ingat loh Bapak Ibu. 3 meter di dekat kita, masa depan kita gitu ya. Oke. Ya, contohnya ini ya, emotional quotient itu dermawan misalnya, kepedulian sosial, suka menolong, ikhlas tanpa pamrih, selalu berpikir positif, kemudian kreatif. Nah, ini EQ. Kemudian yang IQ pandai, mau belajar, teachable ya. Yang paling penting Bapak Ibu di sini adalah teachable, mau belajar. Jadi jangan menutup diri gitu ya. Kalau misalnya kita udah menganggap diri kita ini pintar, wah ini susah untuk sukses. Kepada siapapun kita bisa untuk belajar. Kemudian mentoring. Kita selalu melakukan bimbingan atau minta bimbingan kepada upline-upline kita. Kemudian spiritual quotient. Spiritual quotient ini pendekatan diri kepada Tuhan. Dengan ya kalau yang muslim melakukan ibadah haji atau umrah dan lain-lain. Ini pada spiritual quotient-nya. Ini tadi semua sudah digambarkan oleh Pak Z dan beliau sudah bisa melakukan itu semua Bapak Ibu. Beramalnya iya, ibadahnya iya, bonusnya besar.
sehat lagi gitu ya. Kalau dilihat fotonya itu tambah nom ya. Saya punya foto yang dulu sama yang sekarang itu beda Bapak Ibu. Ya mungkin itu juga bisa kita dapatkan nantinya, gitu ya. Jadi lama-lama kok foto ini kok tambah koyok cah SMA, ya gitu ya. Kenapa? Karena shot, karena SOD katanya gitu ya Bapak Ibu. Shot ya, ya shot itu karena dulu saya juga ada mitra yang pesannya itu pesan shot gitu loh. Mas pesan shot mas, oh ya. Nggak masalah gitu ya, yang penting bayar gitu ya, beres kan gitu loh. Oke Bapak Ibu, fisikal ya, kesehatan sama keuangan. Ya, ini Bapak Ibu, Sunhope adalah sebuah janji. Janji yang harus ditepati, promise to keep namanya ya. Ada bukunya itu, buku promise to keep namanya. Pada saat kita mengajak teman, pada saat kita memprospek saudara kita, pada saat kita istilahnya kita prospek lah pokoknya gitu ya. Itu adalah janji yang harus kita tepati Bapak Ibu. Gitu ya. Itu adalah janji yang harus kita tepati. Doorpressnya ada sendiri. Ya, oke Bapak Ibu. Ini adalah janji yang harus kita tepati. Jadi pada saat kita melakukan bisnis Sunhope ini Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar memprospek aja, bukan hanya sekedar mengajak, bukan hanya sekedar kita untuk jual produk aja, tapi kita punya beban ya. Kita ada janji, sehingga kita tidak gampang untuk pindah ke tempat lain pada saat kita punya beban seperti ini. Selama masih ada satu downline yang bersama saya tidak akan pergi dari Sunhope. Itu harus selalu ditekankan kepada kita. Karena ya janji kita, Bapak Ibu. Saya ngajak mitra saya dari Sukoharjo ada 7 orang yang ikut di sini ya. Kemarin ikut NDO sama NDT itu ada 12 orang. Tapi biasalah ya, berguguran di tengah jalan itu biasa Bapak Ibu. Tapi ada yang lolos sampai 7 orang yang ikut ke sini. Nah itu adalah janji Bapak Ibu. Kita harus menepati karena mereka juga pengen sukses. Nah itulah yang harus kita lakukan untuk diri kita. Berani berjanji Bapak Ibu? Berani Bu? Wah beraninya kok nggak kencang ya? Kira-kira berani nggak? Oh gitu ya bos. Meten. Ya oke, Bapak Ibu. Ya mungkin itu materi sebagai gambaran kenapa kita melakukan bisnis Sunhope. Kita melakukan bisnis ini adalah untuk orang-orang yang kita cintai. Sebagai penutup untuk session hari ini, saya akan ajak Bapak Ibu bagaimana kita bisa menggali raksasa yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nantinya bisa mempermudah kita untuk bisa sukses. Oke, yang bawa ini ya catatan, tolong ditaruh di bawah kursi semuanya dulu. Ya. Ya, sebelum. Ya, sudah semua ya? Tolong lampunya. Ya, ada yang ngantuk? Nah, ini mumpung lampunya dimatikan ya. Oke, tapi tujuannya bukan untuk menidurkan Anda. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Kita pejamkan mata. Semuanya pejamkan mata. Kita ambil posisi yang paling rileks. Ya, serileks mungkin ya. Ya, oke, sudah rileks semuanya. Pejamkan mata. Pelan-pelan kita rasakan darah mengalir di dalam tubuh kita. Mengalir pelan sekali. Pelan-pelan ada seberkas sinar di depan kita.
ternyata di situ ada orang yang sedang berbaring. Semakin lama semakin jelas orang yang terbaring di depan kita. Tidak ada gerakan sama sekali dari orang yang terbaring ini. Semuanya semakin jelas. Ternyata orang itu adalah orang tua kita. Sampai akhir hayat seperti itu. Ternyata apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Lama kita pandangi wajahnya. Orang yang berbaring di depan kita ini tentunya punya impian. Impian yang sangat diharapkan, sehingga bisa terwujud. Sampai terbaring seperti itu pun kita belum mampu untuk mewujudkan impiannya. Tapi kita sendiri, saya sendiri ternyata egois. Saya hanya melakukan kesenangan-kesenangan saya tanpa memperdulikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Orang ini sangat berkorban untuk kita. Apapun dilakukan untuk kita. Hujan, panas, petir, mereka tidak pernah menyerah untuk kita. Tapi kita sendiri, apa yang kita lakukan? Hari demi hari, kita sibuk bermain-main. Kita tidak pernah memperdulikan mereka. Pada saat kita bayi, kita ditimang. Apa balasan kita buat mereka? Kita hanya bisa mengencingi mereka. Pada saat usia 1 tahun kita diajari untuk berdiri sampai berjalan. Apa balasan kita untuk mereka? Kita dipanggil, justru kita lari. Pada saat usia 5 tahun, kita diantar untuk sekolah. Kita diantar sehingga kita bisa menjadi orang yang pintar. Setelah dewasa, apa balasan kita? Kadang kita tipu mereka. Kadang kita bohongi mereka. Dan sekarang, saya punya kesempatan. Saya punya kesempatan untuk membahagiakan mereka. Tapi saya sudah tidak mampu karena mereka sudah terbujur seperti itu. Sekarang apa lagi yang harus saya lakukan? Tidak ada kesempatan lagi seperti itu. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita yang sangat banyak. Tapi ternyata kita hanya main-main. Kita tidak pernah menggunakan waktu yang kita miliki. Sampai orang yang kita cintai terbujur kaku seperti itu. Pernahkah kita berpikir, mereka melakukan sesuatu untuk kita tidak pernah meminta balasan. Dan tidak pernah mereka ingin sesuatu yang membanggakan. Mereka hanya ingin kita menjadi orang yang mereka banggakan. Kebanggaan kita adalah kebanggaan mereka. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka. Saudaraku, sekarang kita punya kesempatan, tapi kenapa kita tidak pernah menggunakan kesempatan kita? Hidup ini terlalu singkat untuk kita main-main. Hidup ini terlalu singkat, Bapak Ibu. Tolong, jangan kecewakan orang yang sudah terbujur kaku seperti ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mewujudkan impian-impian mereka. Sekali lagi, kebahagiaan kita
adalah kebahagiaan kita. Kalau kita sudah melihat seperti itu, saya harus berjanji. Kita harus berjanji pada diri kita sendiri untuk membangunkan raksasa yang ada di dalam tubuh kita. Raksasa yang akan membuat impian-impian kita semuanya terwujud. Raksasa yang selama ini tidur di dalam tubuh kita. Sampai orang yang kita cintai tidak bisa melihat kita lagi menjadi orang yang sukses. Kita harus berjanji untuk diri kita. Untuk menjadi elang yang mampu terbang. Terbang bebas mengangkasa. Terbang berburu. Bukan hanya menunggu. Terbang sejauh mungkin, sejauh-jauhnya. Sampai apa yang kita inginkan terwujud. Walaupun dalam keadaan terbujur kaku seperti itu. Jangan berpikir bahwa mereka ini sudah mati. Mereka tetap melihat kita. Dan mereka tetap ingin kita sukses. Mereka ingin kita bahagia. Mereka ingin kita berhasil. Janji yang ada dalam diri kita. Janji yang kita ucapkan. Itu janji yang harus kita tepati. Sampai kapanpun. Kita tetap harus mewujudkan impian-impian mereka. Jangan egois. Selama ini kita egois. Saya hanya berpikir, aku. Pernahkah kita berpikir bagaimana membahagiakan mereka? Pernahkah kita berpikir membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Berjanjilah untuk diri kita. Berjanji dan berjanji. Harus dilakukan, mereka harus bahagia. Tidak ada gunanya air mata yang kita keluarkan. Air mata hanya sekedar air mata. Kalau kita sendiri tidak berani bergerak, tidak berani action, tidak berani untuk mewujudkan impian-impian mereka. Tidak usah menangis. Tidak ada gunanya air mata kita pada saat mereka sudah terbujur kaku seperti ini. Semua yang kita lakukan hanya untuk orang-orang yang kita cintai. Apapun yang kita miliki, itu pun semua untuk orang-orang yang kita cintai. Saya berjanji. Sekali lagi, katakan kepada diri kita, saya berjanji. Saja berjanji. Sekali ini kesempatan, tolong ya Tuhan, beri kesempatan sekali lagi. Tolong beri kesempatan sekali lagi untuk bisa mewujudkan impian-impian orang-orang yang aku cintai seperti ini. Ini terakhir kalinya saya berjanji untuk diri saya. Saya akan buktikan bahwa saya pantas untuk dibanggakan. Saya pantas untuk disejajarkan dengan orang-orang yang lain, dengan orang-orang sukses yang lain. Sukses adalah harga diri saya. Itu adalah hak saya untuk orang-orang yang saya cintai. Sekali lagi, saya berjanji. Janji ini, janji yang harus saya tepati.
Sekali lagi, janji yang harus saya tepati. Banyak orang yang ingin membimbing saya, upline saya, mentor saya, tapi saya sendiri yang selalu membuat alasan. Tapi pernahkah kita berpikir, mereka terlalu baik untuk kita, mereka terlalu semangat untuk kita, sehingga mereka patut untuk menjadi pendamping kita. Sehingga pada saat sukses pun mereka patut untuk mendapat penghargaan dari kita. Untuk orang yang berbaring di depan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sampai kondisi seperti ini, saya baru mau menjalankan, baru mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri saya. Sekali lagi, saya berjanji dan janji ini harus saya tepati. Terima kasih. Di belakang kita, mentor-mentor kita, yang sekaligus sebagai guru kita, sebagai orang tua kita yang ada di sini. Tolong datangi mereka. Datangi mereka, karena selama ini kita sudah menganggap remeh mereka. Tolong berdiri dan datangi, minta maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka. Tolong berdiri. Datangi upline Anda, orang-orang yang mengajak Anda di ruangan ini. Minta maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka, karena mereka menginginkan kita untuk sukses. Cari upline Anda. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, silahkan untuk duduk kembali di tempat Anda masing-masing. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Iswadi Riono tadi, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah sekali kita menyia-nyiakan waktu. Ya, kita sudah berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita mulai detik hari ini dan ke depan kita akan melakukan action dan tidak akan pernah buang-buang waktu lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, acara pada kesempatan hari ini sudah berakhir. Namun Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, ada beberapa pengumuman yang sangat penting, ya, terutama bagi Bapak Ibu nanti, ya, silahkan Bapak Ibu untuk istirahat atau tidur. Manfaatkan waktu untuk tidur ini secara maksimal, karena kita masih ada 2 hari lagi untuk pelatihan di tempat ini. Dan Bapak Ibu semuanya, ya, ketika Anda kembali ke kamar Anda masing-masing, jangan pernah Anda ngobrol sama teman Anda, bahkan nanti
di dalam ruangan Anda pun jangan pernah Anda bergadang. Gunakan waktu untuk istirahat semaksimal mungkin. Besok pagi kita akan melakukan olahraga, kita akan kumpul jam 4.30 menit, 4:30. Jadi habis sholat subuh, Anda langsung melakukan sholat subuh. Setelah itu Anda siap dengan pakaian olahraga. Ya, pakaian olahraga, atasnya pakai kaos merah yang tadi sudah dibagikan. Kemudian bawah juga pakai celana training. Kemudian pakai sepatu olahraga juga. Gitu. Ada tambahan Pak Mo? Tidak. Oke, dari kami sementara cukup sekian. Ada tambahan dari Pak Denny? Oke. Untuk target tetap digarap hari ini juga ya. Sekarang ditulis saja untuk target impian Anda. Ya. Target impian Anda tulis. Impian jangka pendeknya apa? Jangka menengah apa? Iya. Nanti langsung Anda ajukan ke upline mentor Anda. Ya, Anda tulis sekarang nggak apa-apa. Kemudian nanti Anda ajukan ke upline silver director Anda. Anda minta konsultasi sama beliau.